Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau tenaga kesehatan dan juga para korban gempa di RSUD Sayang Cianjur. Penanganan medis korban gempa cukup terkendala karena tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah korban yang harus ditangani. Terlebih, para korban yang harus ditangani berada di luar area rumah sakit. Bupati Cianjur mengatakan kepada Kompas TV bahwa tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan untuk melakukan tindakan segera pada para korban, terutama tenaga kesehatan ahli yang bisa menangani patah tulang para korban gempa Cianjur. Dalam kunjungannya di RSUD Sayang Cianjur, Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya sudah mengerahkan TNI Polri untuk mendata korban-korban yang ada di daerah terdampak gempa. Sore ini, aliran listrik di daerah terdampak gempa sudah mulai menyala. Banyak sekali bangunan yang luluh lantak dan hancur. Kemudian berita per menit tadi ada pertambahan data yang meninggal dunia yang masuk ke data tim Pusati. Jadi total ada 56 yang meninggal dunia warga Cianjur dan 700-an lebih warga luka-luka, dan karena masih banyak warga yang terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita mengasumsikan yang luka-luka dan yang meninggal pun akan terus bertambah seiring waktu. Kemudian karena situasi masih chaos, suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi 2-3 kali setelah kejadian. Tim TNI Polri sudah kami koordinasikan, khususnya yang pertama polisi-polisi di desa-desa diminta memberikan data, karena Cianjur ini karakternya banyak tempat-tempat yang sangat terpencil, ya, sehingga kita membutuhkan data itu untuk memastikan situasi seperti apa. Yang kedua, sudah diperintahkan juga kepada dinas terkait, karena banyak jalan-jalan yang longsor, ya, jalan-jalan longsor, menghentikan pergerakan lalu lintas di beberapa lokasi. Per hari ini, di maghrib ini, di lapangan beberapa bulldozer juga sudah mulai kita kondisikan untuk menormalisasi lalu lintas, ya. Rumah sakit di seputaran Cianjur sudah saya koordinasikan tadi. Tim Hasan Sadikin saya minta pasukannya, ambulannya semua diarahkan ke Cianjur, jaga-jaga di sini tidak memungkinkan, minimal tidak boleh ada warga yang tidak tertangani secara medis. Itu juga sudah kita koordinasikan. Nah, untuk menjangkau titik-titik kebencanaan, saya kira BPBD, TNI Polri itu juga sudah dikoordinasikan. Namun jika ada relawan kesehatan kebencanaan, silahkan mengkoordinasikan diri, tapi melaporkan eksistensi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Katanya oksigennya nggak ada, gimana Pak? Ya Kang, dalam situasi kedaruratan makanya semua rumah sakit dikondisikan, karena dalam satu waktu RSUD mendapati kelimpahan pasien sebanyak ini, tentulah pasti ada kekurangannya. Untuk jaringan listrik yang dapat di atas sejauh ini hanya baru RSUD Sayang? Enggak, rumah sakit lain sebagian, ya, hanya karena ini pusatnya, tentu mayoritas pemberitaan, mayoritas atensi ada di sini. Tapi penanganan tidak hanya di sini. Keluarga saat ini terisolasi, Pak, aksesnya? Ya, kan dimulai kan tadi sudah saya sampaikan. Kepolisian, kan tiap desa itu ada namanya Babin Kapdimas atau Babinsa. Mereka sekarang sedang bertugas. Okay. Sekarang sedang bertugas untuk memastikan, mendata desa-desa yang terpencil, aman, tidak aman, rusak atau seperti apa. Ini hitungannya kan sedang menit dan jam, jadi tidak semua informasi per hari ini bisa saya dapatkan secara sepenuhnya. Jadi media nanti diupdate lagi per berapa waktu untuk mengupdate situasi yang terjadi. Tolong sampaikan ke publik gitu ya, mohon doanya agar situasi ini bisa pulih secepatnya. untuk jalan listrik
Ya, berkoordinasi dengan PLN ya. Sementara untuk bisa dilihat listrik sudah menyala lagi, menandakan kondisi sudah bisa dipulihkan minimal di tempat-tempat pertolongan. Tapi di daerah-daerah yang terkena bencana memang tadi andalan kita ada pada tim kepolisian, Babin Kaptimas dan Babin Sani. Apa? Kedengeran? Ya, tidak ada kriteria menunda-nunda pertolongan kemanusiaan karena banyak laporan katanya ada yang meninggal belum ketolong keambil. Jadi, tapi kan kuncinya satu, siapakah yang ada di lokasi yang bisa bertanggung jawab? Yang bisa bertanggung jawab adalah kepala desa yang juga dikoordinasikan dan aparat TNI Polri yang memang punya tugas di sana. Datanya saya belum lengkap, nanti dikabari bagaimana evakuasi di daerah-daerah tertentu. Iya bagus, setelah tadi pemantauan di RSUD ini ada kira-kira ada berapa yang lagi ditangani di sini dan kondisinya seperti apa Pak di RSUD ini sendiri? Ya tadi Anda saksikan sendiri kan, dijahit kepalanya, dijahit kakinya dilakukan di lapangan. Ya, jadi tindakan menormalisasi, ada yang stres, ada yang menangis, ada yang kepalanya baru dijahit dan sebagainya, macam-macam rupa-rupa memang kebencanaan seperti ini. Tapi poinnya adalah media juga saya titip menyampaikan dengan keprihatinan, tapi tidak membuat ketakutan lah kira-kira begitu ya. Kita proporsional aja. Negara hadir, Pak Gubernur hadir, Pak Bupati hadir, semua hadir di sini untuk memastikan semua keluhan bisa ditangani dengan baik ya. Terima kasih itu dulu.